Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Dwi Rahmayanti dengan NIM 280254035. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Peran Edukasi Gizi terhadap Kesehatan Ibu Hamil di Indonesia. Presentasi kali ini saya akan membahas pentingnya edukasi gizi bagi ibu hamil di Indonesia. Kita akan mengeksplorasi tantangan, dampak, dan solusi potensial untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Latar belakang masalah proyek tersebut, yakni yang pertama, angka kehamilan yang tinggi, kekurangan gizi, dan pengetahuan terbatas. Di Indonesia memiliki angka kehamilan yang tinggi, namun masih menghadapi tantangan kesehatan ibu dan bayi. Banyak ibu hamil memiliki pengetahuan terbatas tentang pola makan sehat dan kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan BBLR, stunting, anemia, dan komplikasi kehamilan. Data statistik kesehatan. Prevalensi stunting pada balita di Indonesia menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 yakni 21,5% dan prevalensi anemia pada ibu hamil yakni 27,7% yang artinya menurun dari 48,9% pada Riskesdas tahun 2018. Rumusan masalah proyek tersebut. Yang pertama, yakni seberapa memadai tingkat pengetahuan ibu hamil di Indonesia mengenai gizi seimbang. Yang kedua, apakah terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan gizi dengan kondisi kesehatan ibu hamil dan janin. Dan yang terakhir, program atau strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas edukasi gizi. Tujuan proyek tersebut untuk masyarakat. Yang pertama, mengetahui sejauh mana ibu hamil memahami konsep gizi seimbang. Yang kedua, menganalisis dampak edukasi gizi terhadap kesehatan ibu dan janin. Yang ketiga, mengusulkan program edukasi gizi yang inovatif dan relevan. Tujuan proyek tersebut untuk mahasiswa. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkolaborasi mahasiswa dalam tim. Yang ketiga, membangun kesadaran sosial mahasiswa terhadap isu kesehatan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam penggunaan teknologi digital. Gizi seimbang untuk ibu hamil. Definisi gizi seimbang untuk ibu hamil yaitu pola konsumsi harian yang mengandung zat gizi sesuai kebutuhan tubuh ibu hamil seperti karbohidrat, lemak, protein, zat besi, kalsium, vitamin, asam folat, dan energi yang memadai. Tujuannya untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan gizi. Faktor yang pertama yakni usia, faktor yang kedua tingkat pendidikan, faktor yang ketiga pendapatan keluarga, faktor yang keempat akses informasi. Faktor usia pada ibu hamil dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan pengalaman terkait gizi. Faktor tingkat pendidikan memiliki peran dalam kemampuan menyerap informasi gizi seperti pendidikan formal. Faktor pendapatan keluarga. Kondisi ekonomi mempengaruhi akses terhadap makanan bergizi dan informasi kesehatan dan ketersediaan sumber informasi gizi yang akurat dan mudah diakses. Permasalahan gizi di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan gizi di Indonesia diantaranya seperti kekurangan energi kronik, yaitu kondisi kekurangan asupan energi dalam jangka panjang. Yang kedua, gangguan akibat kekurangan yodium,
yaitu masalah kesehatan akibat kekurangan yodium. Yang ketiga, kekurangan vitamin A, yaitu defisiensi vitamin A yang dapat mempengaruhi kesehatan mata dan imunitas. Yang keempat, anemia gizi besi, yaitu kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia. Metode pengumpulan data. Terdapat dua metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap ibu hamil terkait edukasi gizi dan kondisi kesehatan. Observasi dilakukan di lingkungan masyarakat dan fasilitas kesehatan. Kemudian, wawancara dilakukan dengan narasumber relevan seperti ibu hamil, ahli gizi, dan tenaga kesehatan yang dilakukan secara langsung atau melalui media online. Kemudian rencana kegiatan. Kegiatan dilaksanakan mulai tanggal 2 Desember 2024. Kegiatan tanggal 2 sampai 8 Desember 2024 yaitu penentuan isu, judul proyek, pembagian tugas, dan penyusunan proposal. Pada tanggal 10 sampai 18 Januari 2025, wawancara narasumber dilakukan secara langsung atau menggunakan media online. Pada tanggal 3 sampai 10 Februari 2025, penyusunan laporan hasil proyek. Kemudian kesimpulan dan langkah selanjutnya. Kesimpulan dari proyek ini yaitu pentingnya edukasi gizi. Yang kedua, kolaborasi multisektor. Yang ketiga, inovasi program. Edukasi gizi berperan krusial dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang melalui pengembangan program edukasi gizi yang inovatif dan sesuai konteks lokal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.